Saya, Pak. Ya, Marco, silakan. Marco Juan. Ya, Juan apa Juan? perkenalkan nama saya Marco Juan. Juan, Pak. Oh, Juan. Kalau orang Latin, Juan bacanya. Oke, silakan. Kok? Eh, Nama saya Marco Juan Aristo, biasa dipanggil Juan. Oke. Saya lebih ke ingin menyampaikan pendapat saya terhadap isi dari YouTube yang telah Bapak berikan itu kan. Kalau Bapak memberikan contoh bahwa tantangan Pancasila zaman sekarang ini adalah ruang-ruang yang terbatas. Bagaimana jika saya berpendapat bahwa Pancasila di zaman sekarang ini hanyalah sebuah formalitas pendidikan yang berkedok hafalan. Yang seperti kita tahu bahwa anak-anak SD sekarang hanya menggunakan Pancasila untuk sebagai sumber nilai karena mereka hanya menghafal Pancasila, tapi mereka tidak tahu apa sih sesungguhnya implementasi dan interpretasi dari Pancasila itu sendiri. Pak, bagaimana kalau saya bilang kalau Pancasila itu hanya formalitas berkedok hafalan? Gimana menurut Bapak, Pak? Jadi menurut Anda, apa yang disebut sebagai Pancasila itu adalah formalitas yang kemudian berubah menjadi hafalan. Gitu. Nah, justru itu yang sebenarnya kita takutkan tentang Pancasila. Gitu. Karena apa? Karena ketika Pancasila diajarkan hanya sebagai hafalan, hanya sebagai formalitas, ya justru itu masalahnya, gitu loh. Ya, begini. Kalau saya menganalogikannya ini atau teman lain mau jawab dulu deh, silakan. Teman lain jawab. Ada yang mau jawab di sini? Merespon yang disampaikan oleh Juan? Siapa itu? Rafli. Mau jawab? Sebelum saya menjawab. Nggak jawab sih Pak, lebih ke menanggapi aja gitu Pak. Ya, silakan ditanggapi. Menurut saya apa yang dikatakan teman saya Juan ini sangat benar sekali, soalnya banyak sekali kita lihat tidak usah SD, banyak juga siswa-siswa SMP bahkan SMA mungkin yang masih belum bisa menerapkan Pancasila itu sendiri gitu. Jadi mereka hanya sekedar menghafal Pancasila tapi tanpa memahami apa isi dari Pancasila itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke. Ada respon lagi yang lain? Setuju atau tidak? Pak, Itu bisa ya, saya silakan. Bisa saya menambahkan pertanyaannya, Pak? Ya, oke, boleh. Filzah, Muhammad Filzah, silakan. Ya. Jadi karena telah dikatakan oleh Marco dan Rafli bahwa Pancasila sekarang hanya dijadikan sumber nilai dan sebagainya. Saya ingin bertanya, Pak, apakah ini hasil dari reformasi, Pak? Apa maksudnya sehingga Pancasila menjadi posisi itu? Apakah karena hasil dari reformasi yang terjadi? Soalnya saya ingat sekali di awal video itu Bapak menyinggung soal Orde Baru dan masa reformasi. Jadi apakah kondisi Pancasila sekarang disebabkan oleh reformasi itu sendiri? Makasih, Pak. Oke, nambahin pertanyaan ya. Oke, boleh. Tapi gini, video saya just stimulan ya. Jangan dijadikan acuan utama diskusi kita terhadap diskusi kita hari ini ya. Itu hanya stimulan saja. Tetapi kalau saya jawab saja ya, atau sebelum teman-teman merespon ya. Sebenarnya apakah Pancasila hanya hafalan? Tidak bisa kita generalisir seperti itu juga gitu ya. Coba kita temukan deh praktek-praktek yang kita sebut Pancasialis yang ada di sekeliling kita. Saya mulai mengajak Anda untuk berpikir positif dan menghargai, karena kadang kita perlu memulai dari seperti itu. Ya, perlu berpikir positif dan menghargai tentang relasi bahwa Pancasila itu sebenarnya tanpa kita hafal, malah itu yang ingin saya katakan, sebenarnya sudah kita praktekkan sehari-hari. Justru tanpa kita hafal sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itu justru menurut saya gitu ya. Ketika kita ngomong persatuan Indonesia misalnya, bahwa memang ada segelintir orang yang memiliki perilaku yang justru
justru jauh dari perilaku Pancasila. Tetapi jangan lupa, di Indonesia justru menurut saya adalah gambaran Pancasilanya jauh lebih luar biasa daripada negara lain kalau kita mau komparasikan. Hal sederhana ya, semester lalu teman dari PWK juga membuat sebuah video yang sangat menarik, misalnya tentang perbandingan keturunan Tionghoa di Malaysia, Singapura, dan di Indonesia, gitu misalnya. Keturunan Tionghoa di Singapura dan Malaysia itu terheran-heran sekali melihat keturunan Tionghoa di Indonesia. Bahkan ketika mereka sekolah di Singapura, mereka sekolah di Malaysia, mereka terheran-heran. Karena kalau orang keturunan Tionghoa di Singapura dan Malaysia, mereka tidak bisa bahasa Melayu. Karena dari kecil mereka sekolahnya di sekolah namanya vernakuler, sekolah khusus Tionghoa, mereka tidak belajar bahasanya hanya bahasa Tionghoa dan bahasa bahasa Inggris gitu. Nah, ketika mereka ketemu dengan keturunan Tionghoa di Indonesia, mereka terheran-heran karena mereka guyon speaking dengan bahasa Indonesia dan bahkan tidak bisa bahasa Tionghoa misalnya. Dan itu dan itu ternyata banyak di YouTube yang membahas itu ya, YouTube Malaysia, tapi YouTube Indonesia nggak ada karena kita tidak pernah menghargai hal-hal yang bagus dari kita gitu loh. Kalau kita refleksikan, bahkan keturunan Tionghoa di Indonesia ya, Surabaya gitu. Teman-teman saya di Surabaya itu Jawanya itu jauh lebih medok gitu. Ya, yang khas sekali mereka tidak bisa, ya bisanya cuman cepek gopek, kamsia cia gitu aja. Maksudnya kayak bahasa gaul, tetapi bahasa Jawanya justru yang kemudian lebih dominan. Nah, dan itu juga dibandingkan dengan sense of nationalism ketika mereka di luar negeri. Membandingkan keturunan Tionghoa di Malaysia, Singapura dengan di Indonesia misalnya. Nah, saya ingin justru yang menarik buat saya adalah ketika melihat bahwa video seperti itu yang buat ternyata orang Malaysia dan orang Singapura, bukan orang Indonesia. Pertanyaannya adalah kenapa? Seringkali kita itu justru melihat apa yang ada di sekitar kita itu sebagai something negatif saja gitu loh. Sebagai sesuatu yang negatif terus-menerus begitu ya. Kita tidak pernah menghargai dan merefleksikan bahwa banyak hal bagus di Indonesia, banyak hal positif. Yang itu tanpa, bahkan kalau saya mengatakan, kalau tadi banyak mengatakan bahwa apakah ini efek reformasi, apakah ini hanya formalitas saja Pancasila, saya justru tidak mengatakan tidak. Justru saya mengatakan banyak orang yang mungkin tidak terlalu hafal UUD 45, mungkin Pancasila pun enggak terlalu, tetapi praktek kehidupannya sangat Pancasialis. Itu yang justru saya temukan gitu loh. Kalau menurut saya ya, dengan kacamata yang sangat positif gitu. Misalnya contoh begini, bahkan kontribusi kita sebagai sebuah bangsa terhadap dunia menurut saya sangat luar biasa. Contoh sederhana, ya, ketika Islam misalnya dicap sebagai teroris oleh dunia global, ya kan? Wow. Karena orang melihat praktek Islam itu yang ada di Timur Tengah yang sedang berperang gitu, ISIS, Taliban, dan semacamnya lah, yang Arab Spring dan semacamnya gitu. Sehingga kemudian kesan media, ya media internasional ketika melihat Islam itu wajahnya itu negatif, buruk sekali. Dan itu satu-satunya yang bisa membantah bentuk Islam yang model-model kayak gitu, itu adalah orang-orang Islam Indonesia. Ya, yang jilbabnya kecil-kecil kayak kalian itu, gitu. ya pakai jilbab tapi masih TikTokan, punya Instagram, ya kan? Justru itu yang kemudian membawa bahwa Islam bisa kok menjadi orang yang asik, santui gitu loh. Ya kan? Banyak kan ukti-ukti yang TikTokan gitu ya, yang membuat para ikhwan-ikhwan di sini kemudian berkata alhamdulillah wa syukurillah. Ya kan? Nggak apa-apa, lanjutkan itu. Karena itu memberikan gambaran bahwa Islam itu kadang tidak menakutkan. Ya, kalau kebetulan saya banyak menonton channel-channel luar gitu ya, bahwa ada stigma buruk terhadap Islam, perempuan Islam misalnya di dunia global gitu ya.
bahwa perempuan Islam itu pakai niqab, nggak boleh sekolah, ya bodoh, urusannya cuman kasur, dapur, sumur, ya itu. Dan itu ketika melihat di Indonesia, rontok semua asumsi itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa justru wajah itulah yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Kita itu bukan hanya memberikan wajah bagus terhadap ini, tapi terhadap agama juga gitu loh. Iya kan? Asik jadi orang ini kan asik gitu loh. Nggak kebayang gitu kan. Yang belain Ahok itu ya mayoritas orang Islam. Karena apa? 90% orang Indonesia itu orang Islam. Jadi pendukungnya Ahok ya bisa dipastikan lah sekian persen mesti orang Islam juga gitu loh. Sampai dia memenangkan 50% kan. Tetapi artinya gini loh kan kawan. Sometimes itu kadang kita itu tidak. Kita itu hanya melihat apa yang dekat di kita itu yang jelek saja. Bukan yang bagus. Nah justru ini yang pengen saya ini. Ya refleksi kita terhadap Pancasila tentang persatuan. Anda kalau Anda pernah nonton stand up belum yang off cam gitu? Ya. Teman-teman gini, ini yang saya pelajari juga dari teman-teman stand up ya, yang off cam ya, yang tidak disiarkan di televisi. Karena kalau disiarkan televisi di YouTube nanti bisa masalah. Yang ikut stand up itu ada orang Papua, ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang religius, ada orang ateis, ada orang Kristen, Hindu, Buddha, nyampur. Dan ketika mereka stand up di dalam, itu saling meledek, saling menertawakan, saling ini. Tapi justru itu bukan gambaran kebencian, tapi gambaran saking akrabnya sampai aku meledek, kamu pun tidak menyakiti hatimu. Jadi menurut saya itu rasa dia ngomong bahwa persatuan enggak usah kayak gitu, kita sudah tunjukkan dalam perilaku, iya kan? Nah ini yang saya pikir penting untuk kita kita rayakan, gitu ya. Bahkan kita pamerkan gitu loh, ya justru yang harus kita pamerkan gitu. Nah sekarang, mari kita lihat dengan perkembangan teknologi. Dengan justru masuknya knowledge dari luar, oke lah ini mungkin karena efek reformasi, tapi saya pikir bukan efek reformasi, tapi efek teknologi. Yang justru kemudian nilai-nilai dari luar masuk ke dalam kita, akhirnya apa yang sebenarnya di kita itu asik-asik aja, tidak pernah jadi masalah, sekarang menjadi masalah. Orang gampang baper dengan kata-kata tertentu gitu loh. Iya kan? Zaman dulu saya masih ingat Gus Dur itu kalau guyon, ngeri itu. Misalnya saya kasih contoh nih, ini guyonannya Gus Dur. Tahu nggak agama apa yang paling dekat dengan Tuhan? Nah, misalnya saya tanyain gitu. Tahu agama apa? Ada yang tahu? Yang paling dekat dengan Tuhan. Agama Kristen. Katolik itu paling dekat, karena Tuhannya itu masih Bapaknya. Bapa kami yang ada di surga. Loh, Bapaknya loh saya. Deket banget Bapaknya kok. Yang agak dekat lagi. Agama apa tahu? Agama Buddha yang agak dekat. Itu Tuhannya masih Omnya. Om Santi Om. Nah, itu masih Omnya, masih dekat. Yang paling jauh itu agama Islam kata Gus Dur. Kenapa? Memanggil Tuhannya pakai speaker gitu. Nah, coba itu kalau sekarang guyonan itu kita lakukan di televisi, kita lakukan di YouTube gitu. Itu bisa dipidana, penghinaan, apa namanya? Iya kan? Dikit-dikit itu baperan, dikit-dikit penghinaan. Gitu loh. Zaman dulu tuh guyonan itu wah santai, ya. Santai. Ya, enggak. Nah, justru gini loh, makanya simbolisme itu kadang tidak penting, yang ini yang saya kritikkan gitu ya. Sebagai contoh begini, banyaklah tokoh-tokoh politik kita. Kalau ngomong kerukunan, kalau ngomong keragaman, koyok iya dah. Kamu lihat aja itu. Iya kan? Koyok nek ngomong kerukunan, mari kita tingkatkan kerukunan umat beragama gini-gini. Begitu dia balik kampanye di komunitas yang ini ngomong lagi gitu. Itu bukan hanya terjadi di dalam kelompok-kelompok mayoritas, kelompok minoritas juga seperti itu. Ya, contoh misalnya ini sekarang lagi umum nih. Ya, transfer pemain itu kadang menimbulkan gagal move on gitu ya. Yaya Waloni dari Katolik ke Islam,
Ya kan, transfer pemain kan itu dari Katolik ke Islam. Tapi karena dia gagal move on, akhirnya jualannya jelekin agama lamanya. Muhammad Kece juga begitu. Ya dah. Dari Islam ke yang jelekin. Itu kalau kan Diesel itu dijadiin satu kandang aja. Kuno debat kuno rasa ditonton. Nah, justru itu kawan-kawan ya. Justru itu yang kemudian harus menjadi refleksi kita yang teman-teman itu, makanya justru jangan berhenti di level simbol. Kita ngomong persatuan itu bukan kayak motivator mengatakan tentang persatuan deh. Tidak penting kata-kata itu. Tidak penting hafalan-hafalan itu. Ya pada baik gue diceritani tentang soto loh. Diceritani tentang betapa nikmatnya kopi, tapi dijak ngopi ming dipameri tok. Bullshit gitu namanya. Nah, kan nek arep ngopi ayo tak bayari rene yo. Gitu kira-kira gambaran dari ini. Efek apa? Banyak hal namanya efek ya. Kalau dulu Pancasila lebih didominasi oleh negara, sekarang Pancasila lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi-ideologi dari luar. Contoh lain lagi gitu loh. Kita ngomong LGBT misalnya. Oh, serem kan ngomong LGBT. Dalam sejarah Indonesia, LGBT diterima nggak di Indonesia? Tidak. Salah kamu. Sebagai sebuah identitas diterima loh. Sebagai sebuah identitas diterima. Di Sulawesi itu ada namanya apa ya? Saya lupa. Kaum Wadam itu diakui bahkan jadi dukun di sana. Ya kan? Di dalam Jawa, di Jawa, penari yang laki-laki berdandan perempuan, nari, ya ono makannya ono lengger, ada ini, ada itu. Namanya travesti dalam dunia tari. Itu sudah terjadi di Indonesia. Diakui. Maksudnya kita sebagai masyarakat menerima itu. Contoh juga ini, contoh konkret. Ibu saya itu guru. Ya, guru SD gitu ya. Bapak ibu saya guru SD. Ibu saya tuh punya murid. Muridnya itu gedenya jadi waria. Jadi waria. Dan perempuan pakai celana, tapi pakai rok pendek gitu. Dia punya salon di desa kami itu punya salon. Dan dia diterima, Kak. Diterimanya apa? Salonnya laris. Jelas, berarti diterima. Atau pertama salonnya laris. Om sering kalau main ke rumah saya itu, saya masih ingat waktu saya kecil itu muridnya ibu saya yang waria itu main ke rumah saya, ibu saya cara memperlakukannya itu ya gemesin, ya lucu gitu. Nduk Cahayu kok tambah ayu toh. Terus saiki susumu kok tambah gede mbak apa nih gitu. Iki lebih tambah sumpelan gitu-gitu loh. Maksudnya with joke gitu ya. Ya, dan dia juga aktif di masyarakat, ngajarin nari, ngajarin ya gitulah ya. Tapi kemudian, nah ini ada kemudiannya. Ketika kemudian di media rame anti-LGBT dan juga kelompok LGBT internasional kemudian membawa isu-isu tentang legalisasi pernikahan sejenis dan semacamnya, ya kan? Nah ini yang berbahaya kan? Akhirnya apa? Resisten. Akhirnya pernah ada kejadian dia diusir dari kampung dan harus entah pergi kemana gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah, karena kita mengadopsi ide dari luar. Dan ide dari luar itu bercampur. Padahal kita itu secara tradisional sudah merefleksikan, sudah ketemu gitu loh. Ya. Dari dulu juga, ya mungkin waria-waria itu diterima karena tidak pernah expose. Tapi dia menjadi bagian dari masyarakat. Kan sekarang enggak expose gitu ya, tiba-tiba parade. Terus gawe tulisan, legalisasi pernikahan sesama jenis loh. Kalau seperti itu yang terjadi pasti resistensi. Iya kan? Dan ketika nah terus arep ngopo ngono nek kayaknya dilegalisasi arep ngopo? Memang iso dia anak ngono apa piye? Kadang ya aneh gitu tuntutan mereka. Nah, inilah ya kita harus fair membaca itu. Dan ini yang saya pikir bisa menjadi refleksi yang sangat serius dari teman-teman gitu loh. Jadi ketika kita ngomong tentang persatuan, kita ngomong tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sedang memanusiakan manusia, terlepas kamu waria, terlepas kamu miskin, terlepas kamu kaya, sukunya apa, kita tetap memanusiakan manusia. Nah, ketika kita memanusiakan manusia itu enteng gitu loh. Nah, tetapi kemudian muncul ide-ide yang lain dari luar, ya kan? Yang radikal itu pokoknya ketemu waria, bunuh, halal darahnya gitu ya. Misalnya yang waria juga membuat komunitas LGBT internasional yang tujuannya adalah melegalisasi pernikahan sesama jenis.
terus kemudian hak-hak apa gitu yang over ya. Nah, semacam itu tentu akan menjadi konflik di masyarakat. Dan ini menurut saya yang perlu menjadi refleksi serius dari teman-teman. Nah, gitu kira-kira jawaban singkat saya. Nek rapuas saya silakan, nggak apa-apa. Ayo, tanya lagi, apa itu respon lagi? Boleh setuju, boleh nggak setuju. Merdeka kan, seperti yang saya sampaikan. Ayo, teman-teman yang lain, silakan ada respon. Nanti yang udah nanya tadi Juan, Rafli dan semacamnya, silakan di paste lagi ya pertanyaannya di Google Classroom-nya. Tadi sudah saya load. Udah belum ya? Kok belum sih? Oh, ini ada kuis nih ya, silakan. Oke, silakan. Ada respon lagi nggak teman-teman? Kalau nggak, gantian saya yang nanya. Nggak ada, saya yang nanya deh sekarang. Coba nih, saya buat polling dulu. Saya buat polling dulu ya. Sebentar, ini ya apa sih? Oke. Ini sama ini dulu deh, satu-satu. Coba saya tanya nih. Silakan ya, sekarang dijawab cepat. Jret. Ayo, 39%, 41%, silakan. Ini tes apa kemarin di KPK? TWK, Pak. Nah, TWK. Sama pertanyaannya apa? Yang KPK lagi selain ini? Ada yang ingat nggak? Saya tak googling apa ya kemarin. Nah, ini udah ketemu nih. 18 pertanyaan aneh. TWK. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya tanyakan 2 tahun yang lalu sebelum ada kasus KPK. 2 tahun yang lalu sebelum ini ya. Ini coba tak golek sing aneh-aneh apa ini. Wah, sudah ya. Kalian bisa ngelihat hasilnya nggak? Bisa ya? Bisa ngelihat nggak hasilnya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Hah? Masa nggak bisa? Nggak bisa. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, oke. Cara nih kalian supaya bisa ngelihat gimana ya? Jadi hasilnya adalah 62% mengatakan lebih tinggi kitab suci. 22% alias 11 orang lebih tinggi Pancasila. Tidak menjawab 8 orang. Ini tidak menjawab kenapa ini? Oh, nggak jelas ini. Ayo yang tidak menjawab dulu argumennya apa? Silakan diwakili.
Ada 8 orang loh. Sebelum saya cek orangnya siapa, silakan. Dijelaskan di argumen kenapa tidak menjawab gitu. Sentanu, silakan. Saya, Pak. Nah, Saya Sentanu, Pak. Izin jawab. Saya yang itu, yang nggak menjawab keduanya tadi. Kalau menurut saya, dua hal itu nggak bisa dipertentangkan, Pak. Karena kalau itu dipertentangkan, maka bisa memecah masyarakat. Dan kalau menurut saya itu beda tingkatan, Pak. Karena sebenarnya nilai-nilai dasar negara itu diambil dari norma-norma agama. Terus kalau yang lebih baik ya kita mengimplementasikan keduanya, Pak. Baik dasar negara sama nilai-nilai agama. Ya, Pak. Oke. Silakan yang lain mau nambahin. Yang tidak menjawab dulu. Ya, loh, jawab ore, gak usah wedi. Ini ruang akademik loh. Nggak ada yang salah. Yo, silakan. Nama saya Ivana Delia. Saya nggak menjawab dua-duanya karena menurut saya dua hal berbeda sama seperti tadi. Sebagai warga negara, menurut saya lebih tinggi Pancasila. Tapi kalau sebagai umat beragama ya lebih tinggi kitab suci, Pak. Oke, boleh. Oke. Terus sekarang yang mengatakan tinggian kitab suci dulu. Ayo, silakan. Siapa? Halo? Ayo. Duh, kalau itu sakmene kae lho iki. 31 orang. Yo, 61%. Ya silakan. Kalau menurut saya sih, saya menjawab kenapa kitab suci lebih tinggi, karena tadi kembali lagi kepada pernyataan bahwa kita itu norma-norma di kehidupan bermasyarakat itu diambilnya dari kitab suci itu sendiri. Jadi menurut saya kitab suci itu lebih tinggi, Pak. Gitu sih. Oke. Silakan. Pendukung kitab suci. Argumen lagi. Saya izin menjawab, Pak. Saya Muhammad Fadil ingin menjawab bahwa pada dahulu kala jauh sebelum adanya Pancasila pasti kitab suci terlebih dahulu untuk dijadikan dasar manusia dalam berkehidupan. Jadi kedudukannya kenapa kok lebih tinggi dikarenakan ada jauh sebelum Pancasila. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Yang lain lagi. Satu lagi. Yang tadi jawab, ini loh ya. Nanti dimasukkan, penjelasanmu dimasukkan di classroom ya. Yang tadi jawab itu ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Saya izin menambahkan. Yuk. Saya pilih kitab suci karena dasar-dasar dan nilai-nilai dalam Pancasila itu lebih dulu terkandung dalam kitab suci itu sendiri. Dan seperti yang dikatakan Muhammad Fadil tadi, bahwa kitab suci ada duluan sebelum adanya Pancasila. Terima kasih. Oke. Apakah, pertanyaan saya ya, apakah itu berarti kitab suci lebih benar daripada Pancasila? Bagi yang memilih kitab suci. Wah, ini berat nih pertanyaannya ya. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dibandingkan apakah kitab suci itu lebih benar dari Pancasila, menurut saya tidak, Pak. Karena dari antara Pancasila sama kitab suci itu tidak bertentangan. Jadi itu punya tujuan yang sama, tapi kalau kitab suci kan fokusnya ke masing-masing keagamaan masyarakat. Nah, kalau Pancasila fokusnya ke persatuan dan kesatuannya masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya itu tidak bertentangan dan nyatu aja gitu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya, sekarang pendukung Pancasila, saya tanya. Kenapa Pancasila?
Geramen gaya-gayaan diargumenkan. Ya aku katanya tidak adalah loh, gitu. Kamu cari di buku manapun nggak ada ini. Ya, silakan pendukung Pancasila. Kenapa lebih tinggi Pancasila? Izin menjawab, Pak. Silakan. Menurut saya, pertama karena kitab suci itu merupakan bagian dari agama dan Pancasila, terutama pada sila pertama, di situ menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut saya sudah mencakup untuk urusan agama. Jadi, Oke. Waduh, suaranya putus-putus ini. Apa saya yang putus-putus suaranya ini? Kok saya semua ini? Dengar kalau dari jawaban yang pernah saya dengar, jika kita memilih jangan jawaban yang pernah kamu dengar, jawaban yang kamu yakini. Pancasila. Oh baik Pak, yang saya yakini ya itu tadi Pak, Pancasila terutama pada sila pertama itu sudah mencakup tentang urusan gitu. Agama Pak. Oke. Memang agama nggak ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau untuk urusan negara Pak, mungkin masing-masing agama memiliki ajaran yang berbeda-beda. Jadi untuk disatukan dalam sebuah negara dibutuhkan Pancasila dan salah satunya sila yang Bapak sebutin tadi itu sudah menggambarkan keseluruhan dari ajaran agama yang ada di Indonesia. Oke, Zulkarnain, silakan. Muhammad Zulkarnain. Ya, Pak, kenapa milih Pancasila? Ya, karena saya memilih Pancasila sebagai yang lebih tinggi, karena menurut saya Pancasila itu sebagai wadah, Pak. Sebagai wadah dalam bernegara. Karena di dalam wadah tersebut sudah terdapat ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti agama tersebut sudah terdapat di dalam Pancasila. Sama seperti Pancasila itu sebagai wadah, dan pilarnya itu adalah 5 sila tersebut yang menopang Pancasila tersebut. Jadi memang kitab suci bukan berarti lebih rendah, tapi dalam konteks bernegara kita lebih memilih Pancasila sebagai panutan, dan untuk beragama lebih memilih kitab suci sebagai panutannya, Pak. Oke, sekarang satu terakhir ya, Krisna. Kalau Krisna gimana? Perkenalkan, nama saya Krisna. Menurut saya sama seperti jawabannya Mas Zulkarnain, karena meskipun tadi mungkin jawaban dari tim kitab suci itu Pancasila itu dari kitab suci, tapi menurut saya Pancasila itu yang mewadahi semua kitab suci, jadi harus ada di atas gitu Pak, di atas kitab suci gitu Pak. Saya sekarang tanya ya pada tim Pancasila. Berarti boleh dong kita bentak orang tua, karena di dalam Pancasila tidak ada tuh, dan turunannya tidak ada tentang larangan membentak orang tua. Coba sebutkan pasal, undang-undang, atau perda, atau yang larangan membentak orang tua. Boleh nggak kita membentak orang tua? Izin menjawab Pak. Ya. Balik lagi tadi Pak, di sila pertama Pancasila itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia. Kemudian masing-masing ajaran agama yang ada di Indonesia tidak membenarkan kita untuk melawan orang tua gitu Pak. Jadi menurut saya kalau Pancasila itu sudah melarang namun secara tidak langsung dan bukan secara tertulis maupun lisan. Terima kasih Pak. Ya tapi kalau nggak tertulis ya mana bisa. Itu kan semua orang bisa menginterpretasikannya sendiri-sendiri. Kalau saya punya agama penyembah kerang, yang juga berketuhanan yang Maha Esa, misalnya boleh membentak orang tua, apakah kemudian jadi boleh? Kan tidak tertulis. Namanya Pancasila kan harus kemudian real. Kitab suci dilarang, misalnya dilarang mencuri, itu kan ada ayatnya. Nggak bisa semua agama melarang, ya nggak bisa gitu. Mesti konkret kan? Iya nggak? Mesti tertulis. Namanya juga Pancasila atau kitab suci, dua-duanya tertulis.
Berarti gimana? Boleh bentak orang tua? Kalau tidak boleh mencuri ada di dalam pasal KUHP itu ada penjelasannya kan gitu. Ya dah. Tapi kalau mencuri, kalau membentak orang tua, nggak kejawab ya. Tapi bentar dulu, ini bagi kelompok kitab suci juga saya mau nanya ini. Berarti Anda kalau lagi sepeda motoran di jalan raya nggak usah pakai helm. Karena apa? Tidak ada di dalam Quran, hadis, Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, larangan atau keharusan untuk memakai helm di jalan raya. Itu tidak ada. Yang ada itu di dalam undang-undang DLAJR. Gitu. Dilematis ya? Menjawab, Pak. Silakan. Jawab kira-kira. Jadi terkait yang permasalahan helm kan itu merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam Al-Qur'an. Tunggu. Kenapa? Dulu, kamu tim apa dulu? Harus jelas. Tim apa kamu? Saya tim kitab suci, Pak. Oke. Suci. Biar argumennya jelas. Oke. Jadi dalam kitab suci khususnya Islam, dalam Al-Qur'an kan kita diajarkan untuk menaati pemimpin kita, asalkan pemimpinnya tetap berada di jalan yang benar. Nah, pemimpin dalam hal ini kan pemerintah, Pak. Pemerintah memerintahkan kita untuk menaati peraturan jalan raya. Otomatis itu sudah diajarkan dalam agama kita, Pak. Untuk menaati pemerintah itu tersendiri. Terima kasih, Pak. Ya tesisan ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Mana ya? Nenek ngono ya. Tapi pertanyaannya, ya oke lah tak ganti gitu. Apa? Bukan tak ganti. Kalau begitu ya, kalau pemerintahnya kita zalim, togut, boleh dong kita ini. Dan togut itu ukurannya sendiri-sendiri setiap kelompok agama. Ayo. Suruh taat kepada pemimpin itu, taatnya bagaimana? Saya sudah taat atau saya sudah bayar pajak. Tapi dengan kan urusan saya pribadi. Nek benjut kepala saya sendiri. Saya tidak mengganggu lingkungan umum. Kira-kira jawabannya gimana? Atau misalnya sama kayak jawaban tadi. Saya punya kitab suci sendiri, ya. Kalau jawaban seperti kamu nanti bisa digiring ke khilafah itu. Kan yang diakui agama, dan saya punya agama sendiri yaitu penyembah kerang. Dikatakan di dalam kitab suci saya penyembah kerang, tidak ada tuntutan untuk taat kepada pemerintah gitu misalnya. Berarti Islam Pak yang paling benar. Makanya ya kalau gitu kita ganti saja Pancasila dengan Islam. Ruwet ya. Oke. Sebelum ini saya mau mempoleng lagi satu. Coba. Silakan. Dijawab. Ayo cepet jawab. Waktunya bentar ini. Saya kasih waktu 20 detik. Asasinya wis ada sendiri tuh. Lah ya kan cukup. Bagian ambil barang aja. Ayo masih 50%. Ayo sebentar lagi saya tutup. Sampai 70 ini sisanya mesti tidur. Yakin aku tidur. Oke, sudah 70%. Saya close ya. Nah, ini hasilnya. Lihat nih. Kok beda sekali dengan tadi? Nah, yang ingin saya ajarkan ke teman-teman adalah pertanyaan dari kira-kira saya tanya ini, ya meskipun masih ada yang jawab kursi sama meja, saya nggak tahu ya ini apa namanya, fetisnya apa gitu, saya nggak tahu. Ya. Tapi mostly jawab 71% menjawab tidak menjawab. Kira-kira kenapa Anda menjawab tidak menjawab? Kira-kira argumen sederhananya apa? Silakan. Teresia. Izin menjawab Pak, saya Teresia. Jadi menurut saya kalau meja sama kursi itu
kan dua jenis benda yang berbeda gitu, Pak. Jadi kalau dibandingkan rasanya nggak cocok gitu, Pak. Kecuali tadi misal, dan fungsinya mereka juga berbeda kan, Pak. Kecuali tadi misalnya sesama jenis kursi atau sesama jenis meja, mungkin masih bisa. Tapi kalau meja sama kursi, enggak, Pak. Gitu. Gantengnya lagi yang dibandingkan ya. Kalau saya sama Lee Min Ho masih bisa lah ya dibandingin gantengnya. Ya bisa, Pak. Oke, Pak. 120. Nah, sebenarnya it has a same characteristic of question ketika kita sedang membandingkan Pancasila dengan kitab suci. Itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan tingginya. Tingginya loh yang dibandingin. Ya kan? Ya kalau saya tanya, kalau Anda sedang Jumatan, Anda pakai Pancasila apa kitab suci? Ya jelas pakai kitab suci kan? Kitab suci, Pak. Masuk Jumatan harus maca Pancasila, ketuhanan yang maha Pancasila, gitu kan juga lucu kan. Atau sama juga tadi, ketika Anda di jalan kemudian Anda ditangkap polisi karena nggak pakai helm, terus kemudian pakainya sorban, karena sorban adalah sunnah Nabi. Pak polisinya nangkap Anda dan kemudian Anda membantah, Masya Allah Pak polisi, tidak ada di dalam Quran dan hadis, bahkan ijma yang mengatakan bahwa orang di jalan harus memakai helm, tidak ada. Nah, maka kita harus bisa mendudukkan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini, terus terang ya, pertanyaan ini saya dapat beberapa tahun yang lalu, justru dari kelompok radikal yang sedang mencuci otak teman-teman mahasiswa untuk mendukung khilafah. Bukan dari isu-isu TWK itu baru belakangan saya. Saya sudah nanyain ngajar Pancasila 3-4 tahun yang lalu itu sudah nanyakan ini. Karena ini ditanyakan di kelompok khilafah. Ketika Anda datang ke pengajian, tiba-tiba Quran dan Pancasila diajukan ya oleh para pendukung pengasong khilafah itu. Ya di UB sendiri, di sebuah masjid di UB. Karena deklarasi yang itu dibubarkan pertama kali di UB justru. Ya, kita jujur aja mengatakan itu. Dan tokohnya yang itu si Om itu sering sekali ke UB dulu. Ya. Dan salah satu itu yang gitu kayak gitu. Tinggian mana Pancasila dengan Al-Quran? Pancasila dengan Al-Quran, tinggian mana gitu. Nah ini dua hal yang nggak bisa diperbandingkan. Kayak bandingin kursi sama meja gantengan mana. Tetapi konsekuensi orang yang datang menjawab, ya, itu akan menggiring orang pada sebuah pendapat tertentu. Nah, sebenarnya yang penting bukan tapi argumen di belakang itu. Nah, lalu bagaimana kita menempatkan antara dua hal itu? Sederhana, Pancasila itu sederhana. Ketika Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, nah Esa sendiri nanti perlu penjelasan loh itu. Sebelum saya ngomong ketuhanan yang Maha Esa, saya mau tanya dulu, apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Coba yang non-muslim siapa di sini? Duh, kau muslim apa lagi? Gak apa-apa. Oh, Teresia, Natali. Coba arti ketuhanan yang Maha Esa apa, Natali? Yang selama ini kamu paham? Izin jawab, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Berarti satu-satunya Tuhan yang diakui di dalam Pancasila hanyalah Islam. Orang Kristen Tuhannya 3. Orang Hindu banyak. Orang Buddha nggak punya Tuhan. Ada si Tuhan, tapi bukan itu yang di ini. Nah, setuju berarti kamu? Mari kita tegakkan khilafah Islamnya. Loh, gampang giring Teresia mendukung khilafah Islamnya, gampang loh. Ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tidak setuju dengan pendapat saya? Tidak. Bahwa ketuhanan yang Maha Satu, yang satunya satu, hanya satu, the real one, yang tidak menyerupakan dirinya menjadi manusia dan kemudian menebus dosa manusia sehingga menjadi Yesus. Nah, dan itu 2 nanti. Bisa sedang saya tafsirkan 2 kalau saya nggak suka. Meskipun Nggak, maksudnya bukan. Meskipun Maaf, Pak, maksudnya semacamnya. Bukan satu kayak gitu. Maksudnya ya kebebasan memeluk agama untuk setiap orang sesuai dengan yang dipercayainya. Nah, kamu sendiri mengatakan Tuhan yang Maha Satu. Iya, maksudnya bukan satu
satu gitu, Pak. Tahu nggak argumen ini dari mana? Argumen ini pernah muncul dari salah satu pengacara teroris. Bahwa satu-satunya agama yang diakui di Indonesia sebenarnya hanyalah Islam. Yang lain tidak diakui. Karena yang Maha Esa udah jelas. Gimana? Namanya Egy Sujana. Silahkan Anda cek di seorang pengacara namanya Egy Sujana. Nah, ayo bantah ini. Kalau enggak kita jadi khilafah semua nih hari ini. Mari kita tegakkan khilafah. Ayo, ada yang bisa bantah nggak ketuhanan Yang Maha Esa? Setuju semua ini? Oh, guyu tok setuju berarti. Ya, saya pendukung khilafah ya. Nah, ini teman-teman. Saya nggak tahu ya definisi itu datang dari mana. Kok kalian dapat definisi itu? Esa itu artinya apa? Satu. Tunggal satu, Pak. Kata siapa? Itu Eka. Kalau secara harfiah ya, Pak. Itu ya menurut bukan. ini, Pak, menurut KBBI, Pak. Enggak. Salah Anda. Itu Eka, makanya orang yang namanya Eka ya. Eka. Yang namanya Eka itu satu. Itu Eka. Esa bukan. Esa itu dari bahasa Sanskrit, dari kata Isha, I-S-H-A. Kalau bahasa Jawa, Iso. Iso artinya apa? Iso? Bisa. Bisa. Mampu, berkuasa. Jadi Esa itu artinya bukan satu, kalau satu itu tunggal, kalau satu itu Eka, bukan Esa. Esa itu dari Isa, Iso, mampu, berkuasa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah ketuhanan yang Maha Kuasa. Gue lagi ngerti tau gue ngono jari Pancasila diajari kita SD, ketuhanan yang Maha Esa aja nggak tahu artinya. Baru tahu. Loh, bahaya. Ini harus kalian kabarkan kepada dunia ini. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita tanya, Tuhan yang mana? Loh, kan gitu kan? Ketika ngomong ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Kuasa. Apakah itu Tuhan yang menyerupakan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia? Kalau orang Islam mesti jawab, ya bukan Tuhan itu, Pak. Iya kan? Apakah Tuhan yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa rahmatan lil alamin melalui kitab dan sunnahnya? Orang non-Muslim akan menjawab, tidak, bukan itu. Terus Tuhan yang mana? Mari kita cari kesamaannya. Apakah Tuhan yang melarang kita mencuri? Sepakat nih semua agama? Sepakat. Apakah Tuhan yang menciptakan gunung, bumi, dan lautan? Sepakat? Sepakat. Ya. Kalau ya itu kita cari yang sepakat aja tentang ketuhanannya. Nah, oleh karena itu bahasanya itu adalah bukan keagamaan, bukan agama, tetapi Tuhan, the essence of God. Nah, disitulah kemudian essence Pancasila sebagai pengikat. Gitu logiknya. Itu yang harus dipahami kan kawan. Ya. Loh. Jadi kalau Anda orang PWK, ya dah, itu dispiriti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Konteksnya memang bukan sinkretik loh ya. Konteksnya bukan sinkretik mencampurkan agama, yang enggak juga. Tetapi konteksnya adalah memahami dan mencari kesamaan. Iya kan? Kan nggak pernah tuh ya. Sekarang itu yang lucu tuh kan gini. Di YouTube itu. Debat agama, tapi menilai agama orang lain dari perspektifnya yang di luar agama itu. Kan repot toh? Misalnya nih cerita nih. Kisah orang Kristen tuh begini, menurut versi dia. Nah itu kan jadi masalah. Ada satu contoh yang menarik. Ini saya dapat di YouTube.
Ya. Ada hadis yang sebenarnya itu levelnya dhaif, hadis meragukan, yang bunyinya adalah orang Yahudi di hari kiamat akan bersembunyi dari tentara Islam dengan bersembunyi di belakang pohon kharqat. Pohon kharqat katanya. Kemudian dibuat berita bahwa Israel sedang menanam pohon kharqat sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Itu dari satu kelompok. Ya. Tapi menariknya kalau orang Barat, itu kemudian diwawancarai ke orang Yahudi beneran. Anda tahu pohon kharqat? Mereka nggak ngerti pohon kharqat itu apa. Ketika ditunjukin, ini loh pohon kharqat. Oh ini bukannya semak biasa, dia bilang. Anda menanam ini, buat apa menanam ini? Dia malah begitu gitu loh. Nah, maksudnya seringkali seperti itu. Dan ini bukan sama, ya. Orang Islam yang tufundis, yang dolannya hanya di rumahnya saja, tidak pernah main dan tidak punya teman dari kelompok lain, ketika menghakimi itu menghakimi dengan perspektifnya. Yang tidak yang malu kalau kamu tahu. Sama juga yang non-muslim juga begitu. Anda mendengar Muhammad Kece, saya nonton itu videonya, kayak apa sih Muhammad Kece? Apa ngomongnya? Ngomong bismillah saja menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah ngaji gitu loh. Kelihatan. Ya. Sesuatu yang kita lakukan dalam periode lama itu kan kelihatan ya. Kalau kamu membaca Quran, pura-pura membaca Quran dengan baca huruf Latinnya, itu pasti ketahuan. Ya, contoh tuh. Contoh ya, al-ladzina kalau ditulis jadi alat-zina gitu. Ya. Ditulis huruf Latinnya kan jadi alat zina, bukan al-ladzina. Nggak bisa itu. Kita dulu belajar antara zal, dha, sob, dhot, tok, dho, itu angel banget itu. Jadi, nah sama juga dengan orang yang mengklaim diri sebagai kristolog gitu loh. Ya. Nah, sama juga yang nah, justru kenapa nggak kayak ya, justru nggak ngomongin yang umum-umum aja. Umum itu maksudnya apa sih yang sama di antara? Oh, ternyata kita sama-sama dilarang loh ghibah kepada tetangganya. Ternyata ya, misalnya begini. Di Katolik ya, rekonsili kedua misalnya. Rekonsili kedua Vatikan mengatakan bahwa ada jalan kebenaran lain selain gereja. Itu rekonsili Katolik. Artinya apa? Ya bisa jadi orang itu juga menemukan kebenaran di luar kebenaran fix yang diyakini. Di Al-Qur'an juga dikatakan bahwa Allah akan menghakimi orang, akan menghukum orang sesuai dengan perilakunya. Kalau kita lacak dalam asbabun wurudnya, kenapa ayat itu turun? Karena ada umat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bapak saya itu baik sekali orangnya, tetapi beliau meninggal sebelum masuk Islam. Apakah nanti akan masuk surga? Maka turun ayat itu. Artinya, jangan-jangan banyak loh titik-titik ketemunya. Ya udahlah, kita ngomongin ketemunya saja. Kalau ngomongin perbedaannya repot. Misalnya saya mengkritik itu nggak masuk akal, masa Tuhan jadi manusia, gini dan semacamnya. Mengkritik orang Kristen misalnya ya. Emang di Islam semuanya masuk akal. Bagaimana mungkin seorang manusia naik ke langit dalam waktu semalam dan semacamnya. Buktinya apa dan semacamnya. Itu soal itu level keyakinan, sudah nggak usah didebatin. Ya kan? Level keyakinan itu kayak kamu mencintai, suka musik gitu loh. Paham nggak? Saya suka musik dangdut, kamu suka jazz. Ya wis, gak masalah. Saya nggak memaksa kamu untuk suka dangdut, tapi jangan paksa saya untuk menyukai jazz. Nah, sepenting kita goyang bareng, selesai. Yang jadi masalah kan seperti itu, ya kan? Seakan-akan eksistensi saya menyukai dangdut terganggu kalau ada orang lain tidak menyukai dangdut. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang harus kita pahamkan, kawan. Yang ini harus kita dudukkan. Jangan sampai, ini ngomong serius sih. Jangan sampai rasa cinta itu berubah menjadi posesivitas yang justru sebenarnya adalah
gambaran dari betapa egoisnya manusia. Duh, gitu loh. Kan kalian selalu mengagungkan cinta, bahwa cinta itu baik, ini gombal. Berapa di sini yang pernah patah hati karena cinta? Kenapa? Karena nggak mau diduakan. Ya kan? Tapi jangan-jangan perilaku cintamu itu, yang posesif itu, kamu perlakukan juga kepada Tuhan. Ketika ada orang, tak takoni sapa sing jeneng rada Arab gini misalnya. Taufik Novel Rahman. Misalnya tak tanyain, Torik, kalau tak tanya, boleh nggak ada orang lain yang mencintai Tuhanmu? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, beneran. Tapi dia mencintainya berbeda dengan caramu mencintai Tuhanmu. Boleh nggak? Tergantung. Nah, mulai tergantung, dah. Mulai tergantung. Saya kasus lagi. Kamu kalau sholat subuh berapa rakaat? 2, Pak. Oh, kalau saya 4. Soalnya dua itu hanya untuk nyubi-nyubi saja. Itu kurang greget. Saya 4, saya tambahi. Saya sholat subuhnya 4 rakaat. Kadang-kadang 16 barang. Boleh nggak menurutmu? Ya, yang diajarkan dalam Islam itu cuma 2, Pak, wajibnya. Oh, berarti nggak boleh ya? Terus kalau saya maksa terus dan kemudian banyak orang ngikuti saya gimana? Tidak boleh, Pak. Nah, terus diapain? Nah, ini secara tidak sadar, dia pun tidak boleh ada orang mencintai Tuhannya dengan cara yang berbeda. Iya, secara nggak sadar loh. Iya kan? Jangan-jangan yang selama ini kita praktekkan egoisme kita. Iya, jangan-jangan loh ya. Nah, makanya di situ, Nenek, orang santai wae sangarepmu. Antara ini kayak wong edan. Nek kalau saya gitu. Pak, saya sholat subuh 16 rakaat. Besok arepmu. Wong edan gitu aja selesai. Iya kan? Kalau saya. Ya. Makanya kadang ekspresi-ekspresi itu yang secara tidak sadar. Ya, inilah. Orang yang merasa benar itu akan punya potensi untuk membenarkan orang lain. Dan kalau orang lain nggak benar, dihakimi. Makanya saya pernah mengatakan ke Anda ya, nggak tahu kelas ini atau kelas yang lain. Saya kadang tidak percaya dengan kata-kata lembut dan kata-kata bijak. Saya lebih percaya kepada niat. Kita kalau teman, ya, saya sama teman-teman saya deket gitu, ketemu asik. Cok, ya apa kabar? Wah, apa nyok? Oh, Cino katoan kan itu. Gitu-gitu kan biasa kan. Karena sudah akrab dan kita ketawa gitu. Kasar itu kata-kata kasar. Tapi menyakiti hati tidak, justru menunjukkan kedekatan. Tapi saya punya kata-kata lembut ya. Tapi bisa jadi itu menyakiti Anda gitu loh. Misalnya sopo ya? Maaf ini ukti yang muslim saya tanya kok nggak pakai jilbab? Maaf, sekedar mengingatkan loh ya. Maaf. Kapan bisa hijrah? Oh, Nadia, maaf Nadia ini. Anda muslim kan udah pakai jilbab, alhamdulillah itu bagus, tapi itu kurang syar'i, Masya Allah. Kapan bisa hijrah total supaya lebih kafah? Lembut gak kata-kata itu? Sudah pakai minta maaf. Ambil gini-gini, ya kan? Tapi bukan dalam konteks, ya katanya sih mengingatkan, tapi itu kan menghakimi. Ya kan? Nah, makanya jadilah generasi yang asik, generasi yang ya, saya tidak kemudian mengajak Anda untuk berkata kasar, tidak, tetapi niat itu lebih penting. Innamal amalu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Kan ngono. Niat itu. Itu dari niatnya dan bagaimana sesuatu itu dinilai dari niatnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Maka ketika kita ngomong tentang relasi, ngomong tentang ini, kembali lagi ke Pancasila. Nah, Pancasila yang kita atur adalah relasi ketika kita itu berbeda, maka kita akan membicarakan sesuatu yang kita sepakati saja. Saya selalu mengupamakan bahwa berpancasila itu seperti, Pancasila itu ya, di kelas yang lain saya bilang, Pancasila itu seperti kita jualan, seperti mie goreng untuk seluruh rakyat Indonesia. Perumpamaanku aneh-aneh memang.
Apakah boleh misalnya mie goreng itu mengandung babi? Boleh nggak kira-kira? Hah? Nggak boleh. Karena apa? Haram bagi orang Islam. Ya udah kalau gitu mie gorengnya dikasih sapi. Boleh nggak mie gorengnya diganti kasih sapi? Ya bagi orang Islam boleh, tapi orang Hindu ya tersinggung. Maka tidak boleh mengandung babi, tidak boleh mengandung sapi. Ganti aja ayam. Wah, ya udah sepakat semua, ya udah mie goreng ayam. Ya kayak gitu-gitu loh. Berelasi itu. Ya. Ya ngapain lah kita memperdebatkan apakah kemudian perdanya itu harus berlabel syariah, berlabel Injili. Tidak harus labelnya, tapi yang penting substansinya. Kan gitu kan? Betul nggak? Saya sebagai orang Islam kalau ditanya, misalnya lah, sopone ini misalnya nang kene. Sing Muhammad Filzah. Kata tanyain. Muhammad Filzah, kamu disuruh kalau kamu dikasih kopi, ya, kasih roti, satu itu kue putu buatan Pak Haji, tapi nggak ada label halalnya, dengan biskuit dari Korea Selatan, tapi ada label halalnya. Kamu memilih yang mana? Dari sisi kehalalannya. Kalau secara teknis, yang Pak, yang biskuit tadi, Pak. Iya, yang ada MU-nya. Jadi kamu justru memilih yang ada MUI-nya. Nah, ini model pemikiran model Filzah ini lebih mengutamakan label daripada substansi. Karena apa? Karena label lebih penting daripada isinya. Yang penting ada tulisannya halal. Tapi yang buat meskipun bukan orang Muslim, nggak apa-apa. Yang penting ada label halalnya, Pak. Sama kayak hari ini. Yang penting bank syariah, ada label syariahnya. Meskipun isinya adalah riba. Misalnya ya. Kalau saya akan lebih memilih onde-onde, kue putu, buatan Pak Haji yang nggak ada label halalnya. Karena saya hakul yakin Pak Haji tidak akan membuat, tidak akan mencampur dengan babi. Dan bisa jadi sebelum dia membuat, dia akan membaca bismillah, disolawati, sehingga kuenya penuh berkah. Saya yakin. Meskipun nggak ada label MUI-nya. Artinya apa? Artinya kalau saya pribadi, ya Anda boleh setuju, boleh enggak, itu kan soal pilihan. Saya lebih meyakini soal substansi. Saya tidak mengharuskan negara ini harus menjadi negara Islam, khilafah, atau simbol-simbol kemana-mana pakai baju la ilaha illallah. No. La ilaha illallah itu ada di hati dan dipraktekkan dalam perilaku. Itu jauh lebih substantif menurut saya. Saya lebih baik perda-perda itu dibuat tanpa label halal, tanpa label syariah, tetapi itu tidak melanggar kaidah-kaidah hukum, agama, dan itu juga bisa diterima oleh kelompok di luar agama kita. Sehingga bisa dijadikan makan bareng. Sehingga disitulah konsep rahmatan lil alamin itu sebenarnya terjadi. Sehingga namanya bank syariah itu bukan hanya orang Muslim yang kemudian bank di sana, tapi semua orang, karena itu merasa diuntungkan, karena itu merasa baik, tidak ada riba. Tapi kalau bank syariah yang dilaporkan adalah untung rugi, yang dilaporkan adalah bunga, yang dilaporkan kalau rugi tetap disuruh bayar tinggi, tapi kalau untung banyak kemudian diminta bagi hasil mudharabahnya, nah ya itu bukan Islami lagi. Nah, maka saya katakan let's back to the substance. Ini kalau menurut saya. Tapi kalau Anda percaya dengan simbol, ya tidak dilarang juga. Ya, tidak dilarang juga. Karena ya dunia sekarang mau gimana. Ya, misalnya beragama pun kemudian saya lebih kepada substansi. Dalam bahasa fikih maqasid syariah. Tapi bersubstansi. Contoh misalnya ya mohon maaf ini ya. Ini bukan dalam konteks menyinggung atau tapi saya ingin mengutarakan pendapat saya dan Anda pun boleh mengutarakan pendapat Anda. Dalam konteks isbal misalnya. Kalau Anda lihat banyak kan sekarang anak-anak tren celana cingkrang gitu ya. Celana pensil gaul. Bukan gaulnya. Itu kan berangkat dari hadis tentang isbal.
tentang larangan misalnya memanjangkan pakaian sampai ke bawah. Kebetulan saya belajarnya dan diajarinya dulu di pesantren itu adalah maqasid syariahnya juga diajarkan. Jadi kenapa hadis itu muncul bahwa dilarang orang pakai pakaian lembreh-lembreh itu karena pada waktu itu Rasulullah bersama sahabat melihat orang pakai pakaian lembreh. Dan kemudian ada sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Dia adalah orang yang sombong, yang suka memanjangkan pakaiannya. Gitu. Nah, mungkin kalau saya penekanannya di sombongnya. Jadi yang nggak boleh itu adalah sombongnya, bukan lembrehnya. Karena di hadis yang lain justru disuruh nurunin. Soalnya, nanti dibilangnya hadisnya nggak konsisten nih. Enggak. Tapi konteksnya, maqasid syariahnya adalah dilarang sombongnya. Nah, tapi kalau Anda tidak sombong dan juga cingkrang, itu apa-apa. Itu adalah sebuah keyakinan. Yang tidak boleh adalah, menurut saya sebagai orang beragama, boleh sombong, yang penting cingkrang. Nah, itu jadi masalah gitu. Ya. Dan sombongnya adalah sok religius, sok ini. Nah, itu adalah kesombongan. Nah, ya ini tergantung lah. Jadi kadang ada orang yang euforia dengan simbol, tetapi justru tidak menunjukkan akhlaknya, tidak menunjukkan substansinya. Dan ini yang banyak terjadi di kita, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita membangun konteks Pancasila dalam konteks bernegara. Itu lebih ke simbol, lebih ke substansinya. Tidak harus dikatakan bahwa Pancasila itu bersyariah gitu ya. Kan ada itu organisasi FPTEP itu, ya kan, membuat Pancasila. Tidak usah lah label-labelnya. Yang penting, saya tanya, ada nggak dari substansi Pancasila itu yang bertentangan dengan syariah? Ada nggak substansi Pancasila yang bertentangan dengan Injil, dengan yang lain? Tidak ada kan? Kalau tidak ada ya kenapa harus ditambahi label-label yang lain gitu? Iya kan? Coba Anda bayangkan kalau semua makanan harus berlabel halal, siapa yang diuntungkan? Orang yang membuat stempel halalnya. Siapa yang menentukan bahwa itu halal, itu tidak? Labelnya. Iya kan? Akhirnya simbol lagi. Dan orang yang memegang simbol kemudian yang menang. Substansinya menjadi kelewatan. Ya. Nah, kebetulan saya juga di pesantren, masih di pusat studi pesantren, juga mengkritik hal-hal kayak gitu. Bahkan karakter praktik-praktik yang terlalu over beragama itu bermasalah menurut saya. Ya. Nah, itu contoh ya. Itu kira-kira. Oke, jelas. Ini ada pertanyaan, respon dari teman-teman? Tidak ada. Terima kasih. Ya, nanti akan saya launch video ini. Ini akan jadi diskusi juga mungkin di kelas lain ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau kurang puas besok simpan ya amunisinya, kita diskusikan lagi karena sekali lagi ini adalah ruang akademik. Nanti Anda boleh nanya, wah menurut Ustadz saya boleh, nggak apa-apa ya, itu juga ruang akademik jadi boleh ditanyakan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.